Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk berbicara tentang Al-Qiyamatul Kubra atau kiamat besar. Kita sudah membahas beberapa kondisi kaum muslimin yang taat, yang takwa, calon-calon pisurgaun. Poin terakhir yang kita bahas adalah orang yang menua dalam keadaan Islam sampai beruban dan tentang keutamaan berwudu. Nasib orang yang rajin memelihara wudu di akhirat kita sudah terangkan. Berikutnya yang kita akan bahas pada hari kiamat adalah syafa'ah atau syafaat. Syafaat sesuatu yang hak, yang benar adanya, wajib kita yakini. Karena diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ketika manusia mengalami penderitaan yang dahsyat ketika berkumpul di alam mahsyar. Mereka menderita. Penderitaannya didasarkan pada amal yang mereka lakukan di dunia. Semakin buruk dan banyak keburukan amal yang dilakukan di dunia, semakin menderita dia. Berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tak ada satu utas benang pun yang menutupi tubuhnya, laki ataupun perempuan, tidak beralas kaki, sendal, sepatu ataupun kaos kaki, dan tidak berkhitan. Walaupun di dunia sudah berkhitan, di sana utuh lagi seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya, tapi dalam kondisi sudah dewasa. Matahari sangat dekat, panasnya enggak ketulungan, berkeringat sampai merendam sebagian anggota tubuhnya. Ada yang merendam sampai 2 mata kaki. Ada yang keringatnya merendam sampai lutut, sampai pinggang, bahkan ada yang sampai telinga. Semua itu tergantung amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Tidak semua orang menderita saat itu. Sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Ada orang yang terhindar. Mereka dinaungi di bawah naungan Arsy oleh Allah karena amal baik yang mereka lakukan. Adapun umumnya orang menderita, ingin segera terhindar dari kondisi seperti itu, maka mereka mengalami usaha dan pencarian yang panjang, mencari orang-orang yang kedudukannya tinggi di momen seperti itu, agar mereka bisa memperoleh syafaat yang bisa melepaskan mereka dari penderitaan dan kengerian di zaman tersebut. Mereka mendatangi Adam alaihissalatu wassalam.
minta agar mereka dilepaskan dari kondisi yang mengenaskan tersebut. Disebut keutamaan-keutamaan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Adam tidak bisa, tidak punya kepercayaan diri untuk memohon kepada Allah karena pernah durhaka dahulu. Dituduhkanlah ke Nuh. Nuh juga sama. Dituduhkanlah ke Ibrahim, juga tidak bisa. Lalu ke Musa, ke Isa, mereka semua tidak bisa. Sampai kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, ya, aku memiliki wewenang atau memiliki kesempatan untuk memohon kepada Allah agar kalian bisa lepas. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'ah yang paling agung, yang hanya dimiliki oleh beliau, tak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Inilah yang dimaksud oleh ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkatmu, hai Muhammad, ke tempat yang terpuji. Dan inilah yang dimaksud dengan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa anta. Doa setelah azan. Wa ba'athu, dan angkatlah beliau. Ini doa kita kepada Allah. Sesuai mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'anta. Dan angkatlah beliau ke tempat yang sangat terpuji. Maksudnya tempat, saat, momen di saat beliau seorang mampu memberikan syafaat sementara nabi yang lain tidak. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Salah satu penyebab kenapa hanya beliau yang bisa memberi asy-syafa'atul uzma sementara nabi-nabi yang lain tidak, itu karena setiap nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa demi kepentingan umatnya yang pasti dikabul. Semua nabi lain doanya ini sudah dipanjatkan ketika di dunia. Adapun Nabi Muhammad SAW, doa khusus untuk umatnya ini tidak beliau mintakan di dunia. Beliau tunda untuk di akhirat menjadi syafaat khusus untuk umatnya. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya satu permintaan kepada Allah yang pasti dikabul bagi umatnya. Atau dalam riwayatkan setiap nabi punya satu doa yang pasti dikabul oleh Allah untuk kepentingan umatnya, dan aku menunda doaku untuk umatku sebagai syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua riwayat Imam Muslim. Kalau tadi dari Anas bin Malik, kalau ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi setidaknya ada dua sahabat yang mendengar hadis ini dengan redaksi yang berbeda. Bahkan nanti ada lagi sahabat lain, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dan yang lain-lain.
Dari Jabir bin Abdullah berkata Nabi alaihi salatu wasallam, likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummati wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabul oleh Allah untuk kepentingan umatnya. Aku menunda doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Itu dari Jabir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, berkata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap nabi punya doa yang pasti diijabah bagi umatnya. Maka semua nabi menyegerakan doa untuk umatnya pada waktu di dunia. Adapun aku tunda doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan ini pasti akan dikabul insyaallah. Oleh karena itu siapa orang yang mati dari kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan peroleh syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Jadi di kalangan umatnya banyak pendosa besar? Ya banyak. Apakah mereka akan dapat syafaat dari Nabi SAW? Mereka lebih layak dapat syafaat dari Nabi SAW dibanding orang soleh. Orang soleh tanpa dapat syafaat dari Nabi SAW, mereka sudah selamat dari azab karena kesolehannya. Adapun orang durhaka, kalau enggak dapat syafaat, celaka, ya enggak? Sehingga mereka lebih layak untuk memperoleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang berkaitan dengan syafaat al-uzma banyak sekali. Kita tidak akan ungkapkan semuanya karena isinya sama, riwayatnya banyak. Tapi kita akan bacakan satu hadis saja yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah fayahtamunna lidzalik wa fi riwayat fayulhimuna lidzalik fayaqulun lawistasfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu diilhamkan oleh Allah kepada mereka. Karena mereka menderita, ingin segera keluar dari kondisi itu. Mereka nggak punya ide apa yang harus dilakukan, oleh Allah diilhamkan. Muncul sebuah ide, kata mereka, lawistasfa'na ila rabbina. Seandainya kita minta syafaat kepada Allah melalui orang, sampai Allah melepaskan kita dari kondisi ini, memberikan kelapangan, kenyamanan kepada kita dibanding kondisi yang sekarang kita alami. Idenya muncul, mereka harus mendatangi Adam, lalu diungkit
kelebihan-kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi lain, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong mereka datang ke Adam. Lalu berkata, ya Adam, anta abul khalqi, khalaqaka Allahu biyadih, wa nafakha fihi, wa nafakha fika min ruhi, wa amaral malaikata fasajadu lak. Hai Adam, engkau bapak seluruh makhluk. Ini kelebihan-kelebihan Adam. Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Sementara nabi lain tidak. Yang diciptakan langsung dengan tangan Allah 4. Dan ini kemuliaan. Aras, qalam, termasuk Adam. Langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Nah, ini keutamaan. Nabi lain tidak. Dilahirkan oleh proses yang wajar. Lalu wa nafakha fika min ruhi, Allah tiupkan kepada engkau ruh Allah. Sebenarnya semua manusia oleh Allah ditiupkan ruh Allah. Bukan hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Coba lihat umpamanya banyak surah dalam Al-Quran. Di antara surah As-Sajdah. Allah Azza wa Jalla dalam salah satu ayat dalam surah As-Sajdah itu menyatakan wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini ketika Allah menciptakan manusia, lalu Allah tiupkan ruh Allah kepada setiap manusia. Tidak hanya kepada Nabi Isa, semua. Adam termasuk kita semua, oleh Allah ditiupkan ruh Allah kepada kita. Maka tidak ada perbedaan antara cara meniupkan ruh Allah kepada Nabi Adam, Nabi Isa dan semua manusia. Sama. Kalau Nabi Isa diklaim memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah hanya karena ditiupkan ruh Allah kepadanya, kenapa tidak terjadi pada Adam? Kenapa tidak terjadi pada diri kita? Diri kita pun ruh Allah ditiupkan. Mana ayatnya banyak? Wa nafakha fihi mir ruhi. Allah meniupkan ruh Allah kepada setiap anak Adam. Yang dimaksud ruh Allah bukan ruh bagian dari diri Allah. Sama ruh Allah itu dengan hamba Allah, dengan baitullah, dengan ciptaan Allah. Apakah rumah Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Apakah hamba Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Apakah rizki Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah dari diri Allah, tapi idhafat di sana maknanya adalah milik. Abdullah, hamba Allah, maksudnya hamba milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ka'bah atau masjid Baitullah bukan rumah bagian dari diri Allah, tapi rumah milik Allah. Termasuk ruhullah, ruh Allah, maksudnya ruh milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh itu yang kemudian ditiupkan kepada Adam, kepada Nabi Isa, dan kepada kita semua. Lalu kenapa Nabi Isa diklaim memiliki hak untuk disembah hanya karena ruh Allah ditiupkan kepada dia? Padahal kepada kita juga ruh Allah ditiupkan. Termasuk kepada Adam. Ini hadis. Wa nafakha fika min ruhi. Allah langsung tiupkan ruh Allah kepada engkau. Terus yang lebih hebat, wa amaral malaikata fasajadu lak. Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Seandainya secara logika ada orang yang layak diklaim sebagai anak Allah, lebih logis Adamnya. Adam tidak beribu, tidak berbapak. Nabi Isa mah beribu.
Adam langsung diciptakan oleh tangan Allah, Nabi Isa mah tidak, melalui proses yang normal, yang wajar, dikandung, dilahirkan, bayi dulu ya. Adam mah tidak bayi, langsung jelek dewasa. Terus malaikat disuruh sujud kepada Adam. Nabi Isa mah tidak. Maka lebih logis Nabi Adam untuk dijadikan, diklaim sebagai anak Allah. Tapi ternyata tidak. Tak ada seorang pun agama di dunia ini yang meyakini Adam sebagai anak Allah, tidak ada. Dan itu keyakinan yang benar. Tapi kenapa Nabi Isa, Nabi Uzair, apalagi Uzair, lebih tidak logis lagi. Tidak logis lagi diklaim sebagai anak Allah. Hanya karena apa? Hanya karena dia itu umurnya pernah ditidurkan selama ratusan tahun. Itu yang Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah. Tentang orang yang melewati satu tempat yang sudah mati gitu kan. Lalu dia berkata, bagaimana ya Allah engkau menghidupkan kembali yang sudah mati. Fa'amatahu mi'ata amin. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan kembali. Ditanya, kam labitha? Berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labithu yawman aw ba'da yawm. Aku tidur hanya sehari atau setengah hari. Bal labitha mi'ata amin. Kamu 100 tahun tidur. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, minumanmu, enggak ada yang berubah. Wanzur ila himarik. Sekarang lihat keledaimu. Keledai sudah tidak ada. Yang ada tulang belulang. Perhatikan bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang menjadi rangka, lalu dipenuhi oleh daging, urat dan seterusnya, lalu ditutup oleh kulit, kemudian celegedeg kembali menjadi himar seperti sedia kala. Siapa orang ini? Itu Uzair. Oleh orang Yahudi, wah ini hebat, orang 100 tahun tidak mati gitu ya, pasti anak Allah, diklaim saja anak Allah. Lebih tidak logis ya. Nah Adam kelebihannya pertama, Allah dia Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Kedua, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ketiga, ditiupkan ruh Allah kepadanya. Keempat, para malaikat disuruh sujud. Disebut 4 keutamaan Adam oleh manusia di hari kiamat. Ishfa' lana inda rabbik hatta yurihana min makanina hadha. Mintakan syafaat olehmu kepada Allah sehingga Allah memberikan kenyamanan kepada kita di tempat ini. Apa kata Nabi Adam? Lastu hunakum. Aku enggak layak memenuhi permintaanmu. Fayadhkuru khati'atahu allati asaba faistahi rabbahu minha. Lalu dia menyebutkan kesalahan-kesalahannya yang pernah dia alami. Lalu dia merasa malu kepada Allah untuk minta. Walakin itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Tapi coba kamu datangi Nuh. Kenapa Nuh? Karena dia Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke penduduk dunia. Rasul pertama itu Nuh. Adam bukan Rasul, tapi beliau Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi diberi wahyu hanya untuk diri dan keluarganya saja. Saat itu nggak ada manusia lain selain Adam dan anak-anaknya, keluarganya. Istrinya, anaknya. Jadi ya beliau Nabi bukan Rasul. Tapi setelah 10 generasi setelah Adam berlalu, manusia semakin banyak. Ketika zaman Adam belum ada perbuatan syirik.
Setelah 10 generasi berlalu, jarak waktu antara Adam dengan Nuh 10 generasi. Jadi sudah beranak pinak banyak, mulai muncul penyimpangan. Bahkan termasuk ke dalam perbuatan syirik. Orang mulai menyembah berhala, patung. Mulailah diutus seorang Rasul. Rasul yang pertama lah Nuh alaihissalatu wassalam. Makanya kata Nabi Adam, "U'tu Nuhan awwala rasulin ba'athallahu ila ahlil ard." Datangi Nuh. Dialah Rasul yang pertama yang Allah utus ke penduduk bumi. Datanglah mereka kepada Nuh. Apa kata Nuh? "Lastu hunakum." Aku enggak layak memenuhi keinginan kalian. Lalu dia pun menyebutkan kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Lalu dia merasa malu kepada Allah. Tapi datangi Ibrahim, dialah Khalilullah. Alladzi ittakhadahu Allahu khalila, yang Allah telah jadikan sebagai khalil. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim menolak, menyebut kesalahannya, malu kepada Allah. Datangi Musa, didatangi Musa, dia juga malu kepada Allah, menyebut kesalahannya. Datangi Isa didatangi, Isa juga menyatakan, aku tidak memiliki hak untuk itu. Datangi Muhammad SAW, seorang hamba yang sudah diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Maka mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Fayatunani wa asta'dinu ala rabbi fayu'dhana li." Kata beliau, orang-orang kemudian mendatangi aku. Aku minta izin kepada Allah untuk menghadap dan bersujud. Diizinkan, fa idza ana ra'aituhu waqa'tu sajidan. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud. Fayada'unani, Masya Allah, maka Allah membiarkan aku selama masa-masa yang Allah kehendaki untuk bersujud. Lalu setelah itu dikatakan, ya Muhammad irfa' Qul tusma' sal tu'tah ishfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, bicaralah kamu, omongan kamu akan didengar. Mintalah kamu, permintaan kamu akan diberikan. Mintakan syafaat, kamu akan diberikan hak untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si fa'ahmadu rabbi bitahmidihi yu'allimanihi rabbi thumma ashfa'. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku, yang belum pernah Allah ajarkan kepadaku sebelumnya. Apa isinya? Nggak tahu, kan belum pernah diajarkan kepada Nabi selama masih hidup. Nanti diajarkannya pada hari kiamat. Yang jelas indah. Kemudian aku minta syafaat. Lalu apa yang terjadi? Maka diberikan hak untuk memberi syafaat. Kemudian orang-orang pun dilepaskan dari penderitaan. Lalu apa yang terjadi? Mereka memulai proses hisab. Inilah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW, sementara nabi-nabi yang lainnya tidak memiliki hal tersebut. Maka inilah syafaat yang wajib untuk kita yakini, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran.
Nabi SAW pun menerangkan itu dalam banyak hadisnya yang sahih. Apakah syafaat tersebut hanya itu? Tidak. Secara umum syafaat ada dua. Pertama asy-syafaatul maqbulah, syafaat yang diterima. Yang kedua asy-syafaatul marfudhah, syafaat yang ditolak. Apa saja syafaat al-maqbulah atau syafaat yang diterima? Ada beberapa macam. Pertama, asy-syafaatul uzma. Pertama, syafaatul uzma yang tadi diterangkan. Al-uzma adalah bentuk muannats dari al-a'zam. Al-a'zam adalah sigat mubalaghah atau isim tafdil dari al-azim. Al-azim agung, teragung, paling agung. Bahasa kitanya kan diistilahkan superlatif ya. Artinya paling. Bahasa Arabnya isim tafdil. Azim agung, teragung a'zam. Kalau laki-laki. Bentuk muannas al-uzma. Seperti Hasan bagus, terbagus ahsan. Itu kalau laki-laki. Kalau dalam bentuk muannats hasanah. Hasanah itu bagus. Kalau terbagus al-husna. Al-asmaul husna. Itu nama-nama terbagus bagi Allah SWT. Al-uzma bentuk muannas dari al-a'zam, teragung. Asy-syafaatul uzma, asy-syafaah teragung. Karena itu hanya dimiliki oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Kedua, masih milik Nabi SAW. Asy-syafaatu fi ahli dzunub minal muwahhidin alladzina dakhalun nar. Kedua, syafaat tentang ahli tauhid yang banyak melakukan dosa yang menyebabkan mereka terancam dengan neraka. Ada ahli tauhid tapi bermaksiat banyak. Tak ada orang yang maksum. Kecuali Nabi SAW. Termasuk para sahabat. Para sahabat tidak masuk. Mereka melakukan dosa, iya. Kecil apa besar? Besar. Di antara sahabat ada yang mabuk? Ada. Di antara sahabat ada yang berzina? Ada. Di antara sahabat ada yang lari dari medan perang? Ada. Termasuk di antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mereka kemudian taubat dan diterima taubatnya, dan kisah taubat dan diterima taubatnya Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk umat yang kemudian di zaman kita, ada enggak orang yang tauhidnya lurus, manhajnya lurus tapi ahli maksiat? Ada. Apakah akan dapat syafaat? Mereka lebih layak dapat syafaat daripada orang yang ahli tauhid, manhajnya lurus, juga soleh. Yang begitu tanpa dapat syafaat juga akan masuk surga. Tapi orang yang durhaka nih, di antara diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam beberapa hadis yang sahih, tentang kelanjutan yang tadi diterangkan setelah Nabi SAW memintakan syafaat untuk seluruh manusia agar terlepas dari kondisi di padang mahsyar. Lalu kelanjutan dari hadis tersebut adalah, kata Nabi SAW, fayahiddu li haddan fa ukhrijuhu minan nar wa udkhiluhumul jannah. Aku
diberi hak untuk mengeluarkan mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Setelah itu aku kembali kepada Allah. Aku tersungkur lagi sujud. Allah biarkan aku sujud beberapa lama. Lalu Allah berkata, irfa ya Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma. Katakan, berkatalah kamu akan didengar. Mintalah kamu akan dikasih. Minta syafaat, kamu akan diberi hak untuk memberi syafaat. Aku pun angkat kepalaku. Aku memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Aku minta syafaat lagi. Fayahiddu li haddan. Aku diberikan lagi hak untuk memberikan syafaat. Fa ukhrijuhu minan nar wa udkhiluhumul jannah. Aku keluarkan sebagian umatku dari neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Yang kedua. Setelah itu yang ketiga disebut fala adri fi tsalitsah aw fi rabi'ah. Kata perawi hadis ini yaitu Anas tadi, aku nggak tahu apa ini ketiga atau keempat. Pokoknya di kesekian kali Nabi berkata, ya Rabbi, ma baqiya finnar illa man habisahul Qur'an aw wajaba ahlail khulud. Ya Allah, tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali orang-orang yang memang ditahan, sudah ditentukan oleh Al-Quran, atau orang-orang yang memang wajib kekal dalam neraka. Yang tidak kekal mah sudah dikeluarkan semuanya. Tinggal yang kekal. Itu mah tidak bisa dikeluarkan. Karena Quran sudah menyatakan kekal. Siapa? Mereka lah orang-orang yang mati dalam keadaan kufur atau syirik. Tidak bisa dikeluarkan walaupun kerabat Nabi sendiri. Ada kerabat Nabi SAW yang mati dalam keadaan kafir? Ada. Pamannya, orang tuanya, termasuk paman yang secara silsilah ada hubungan darah dengan Nabi SAW tapi jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mereka kekal dalam neraka karena nas Al-Quranul Karim. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Itu mah sudah. Quran menyatakan abadi di neraka sudah. Hanya tinggal itu. Adapun selain itu semua sudah dikeluarkan. Sampai diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Qatadah dari Anas, Nabi SAW menyatakan, ma baqiya finnar illa man habisal Qur'an ay wajaba 'alil khulud. Thumma tala hadhil ayah asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa hadzal maqamul mahmud alladzi wa'idahu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi menyatakan enggak ada yang tersisa dalam neraka kecuali orang yang tertahan Quran. Maksudnya orang yang menurut nas Quran wajib kekal dalam neraka. Tak bisa dikeluarkan. Yang bisa mengeluarkan hanya Nabi SAW, itu pun hanya orang muslim yang tidak kafir, tidak musyrik, sekalipun memiliki dosa seabrek. Mungkin bahasa Sunda namanya, dia tertunggul dirurut catang dirumpak. Artinya serba dilabrak. Dia mabok, dia judi, dia mencuri, dia membunuh, dia berzina, dia ini pokoknya ya, semua dilakukan, tapi nggak musyrik, nggak kufur. Dosanya lebih besar, masuk ke dalam neraka. Ini akan dikeluarkan oleh syafaat Nabi SAW. Maka di dalam riwayat lain ada tambahan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yajadu sya'ira. Akan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia muslim, dan di dalam hatinya hanya ada kebaikan sekecil sebiji gandum dengan kulitnya. Kecil apa besar? Kecil. Gandum, pernah lihat gandum? Ya semacam sebesar beras, tapi padi yang ada kulitnya. Sebesar itulah. Hanya kalau beras lonjong itu, kalau gandum agak bulat sedikit. Tapi sekecil itu. Kemudian akan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil biji gandum. Kalau tadi dengan kulitnya, sekarang kulitnya dibuka, hanya bijinya lebih kecil kan? Sekecil apa namanya pedas, bahasa Indonesia pedas teh. Merica biji. Sekecil itu kebaikan dalam hatinya. Kalau sekecil itu berarti yang gede apanya? Dosanya. Dia ke neraka, tapi nanti akan dikeluarkan. Walaupun kebaikannya hanya sekecil merica tadi. Lalu akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Debu lebih kecil lagi. Nyaris gak kelihatan. Dan ini terjadi karena syafaat dari Nabi SAW untuk mereka. Jadi inilah jenis syafaat yang kedua. Syafaat Nabi kepada para pelaku dosa besar dari umatnya. Ketiga, syafaat Nabi SAW bagi orang yang sama antara kebaikan dengan kesalahannya. Kalau kebaikannya lebih besar, dia ke surga walaupun ada kesalahan. Dia tidak akan ke neraka dulu. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, berarti ada dosa, tapi dosa lebih ringan. Dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, senang, bahagia, ke surga, tidak akan neraka. Dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian kebaikannya. Sekarang bagaimana kalau sama dosa dan pahala sama? Mereka akan ditempatkan dulu di sebuah tempat antara surga dan neraka namanya Al-A'raf. Ada surah. Surah yang ke-7 namanya surah Al-A'raf. Karena ada ayat yang menjelaskan tentang ini. Dia tidak ke surga, tidak ke neraka karena seimbang antara pahala dan dosa. Ketika melihat ke kanan, ke ahli surga, dia tersenyum dan berdoa semoga dia dimasukkan ke dalam surga segera. Ketika dia menengok ke kiri, melihat ahli neraka, dia meringis, menangis, takut, lalu berlindung kepada Allah dari neraka. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dia dapat syafaat dari Rasul SAW, lalu orang itu dikesurgakan oleh Allah. Orang yang seimbang antara dosa dan pahala akhirnya ke surga juga. Walaupun dia harus menempati Al-A'raf terlebih dahulu, mengalami ketegangan terlebih dahulu. Itu yang kedua. Kedua apa ketiga? Ketiga, yang keempatnya adalah ada orang yang divonis neraka karena kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya.
Tapi dapat syafaat dari Nabi SAW, lalu dia tidak jadi ke neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kelima, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'id darajat ma yadkhul jannata fiha fawqa ma kana yaqtadi thawab a'malihim. Yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat para ahli surga yang semestinya menempati level yang rendah di surga, serendah-rendah level di surga, gak ada bandingannya di dunia banyak. Lalu kan dapat syafaat terkatrol untuk menempati surga yang levelnya lebih tinggi. Kalau kita umpamanya booking hotel di bintang 4 apa bintang 5, pesen kamar standar terendah. Serendah-rendahnya hotel bintang 5-nya tetap lebih nyaman daripada kamar kita. Tapi pas check-in, ini sudah booking sepekan sebelumnya. Oke, pas check-in penuh. Semua kelas standar habis. Tapi karena sudah booking dan dia oke, si resepsionisnya bertanggung jawab, tenang Pak, kami upgrade. Kemana? Ke tingkat, ke level yang kamar yang lebih baik yang berikutnya dengan tetap harga standar. Mungkin ke deluxe, mungkin ke suite, sampai ke suite eksekutif mungkin. Tapi dengan harga tetap standar. Ya, bisa begitu. Itu saja sudah menyenangkannya luar biasa. Ya, apa bedanya? Beda lega kamar, beda fasilitasnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, di surga juga ada orang yang mestinya levelnya level bawah di surga, tapi karena syafaat dari Nabi SAW menempati level yang lebih atas. Walaupun di surga levelnya rendah, nggak ada bandingannya dengan istana atau hotel termegah di dunia. Semegah-megah hotel di dunia nggak ada apa-apa dibanding serendah level di surga. Apalagi ini dinaikkan lagi. Ini yang kelima. Yang keenam, asy-syafa'ah fi aqwamin yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wa yumkinu ay yastashhida li hadha bihadithi Ukasah bin Muhsin. Keenam, syafaat Nabi SAW tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini spesial ini. Salah satunya adalah yang menguatkan hadis tentang Ukasah. Ketika Nabi SAW menyatakan ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu diterangkan kriterianya. Berdirilah seorang sahabat namanya Ukasah. Kata Ukasah, ya Rasulullah, ad'ullaha an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan olehmu kepada Allah agar aku termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab. Itu minta syafaat. Oleh Nabi didoakan, dikasih syafaat itu. Sehingga Ukasah menjadi penghuni surga tanpa hisab. Datang lagi seorang, bukan datang, sudah ada dari sana. Ngacung lagi, doakan saya juga ya Rasulullah. Apa jawab Nabi alaihissalam? Sabaqaka bika Ukasah. Oh, kamu sudah keduluan sama Ukasah. Padahal kan di atasnya masih banyak, 70.000 baru satu kan. Jadi tersisa berapa lagi? 69.999. Tapi orang ini tidak didoakan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menganalisa kenapa. Pertama, mungkin orang ini tidak berhak.
tidak layak. Kalau Ukasyah tadi layak, makanya didoakan. Kalau ini orang nggak layak, makanya nggak didoakan. Itu pertama. Mungkin juga orang ini munafik, bukan ahli surga. Yang keduanya, mungkin sebenarnya orang ini layak juga. Seperti Ukasyah. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mendoakannya? Karena khawatir kalau orang ini didoakan, semua orang yang hadir di sana ngacu minta didoakan. Padahal tidak semua yang ada di sana layak masuk surga tanpa hisab. Mungkin ada orang munafik yang ahli neraka lalu minta didoakan, nanti bahaya. Yang tidak layak didoakan. Makanya untuk menutupi kemungkinan itu di stop yang kedua. Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Pelajaran ketiga, betapa bijaknya, diplomatisnya Nabi SAW dalam menolak permintaan orang tanpa harus menyakiti. Tidak dikatakan kamu nggak pantas, nggak begitu. Hanya menyatakan kamu keduluan tuh sama Ukasyah. Tidak didoakan tapi tidak tersinggung, ya enggak? Dan ini adalah kecerdasan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketujuh, syafa'atul Rasul fi takhfifi adami ammihi Abi Talib haitsu yukhrijuhu Allah bihi ila sahsahin min narin yughatti qadamaihi yaghli lahuma dimaghuh. Ketujuh, syafaat Nabi untuk meringankan azab bagi pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan musyrik, tidak sempat bersyahadat. Harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi oleh Nabi SAW didoakan, doanya dikabul. Ini syafaat kepada pamannya. Oleh karena itulah begitu Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut, beliau menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena jasa Nabi SAW mendoakan pamannya, minta diringankan, jangan sampai di tingkatan neraka paling bawah dan dikabul, sehingga terkatrol menjadi tingkatan neraka yang paling atas dengan kadar azab yang paling ringan. Gak seberapa, cuma dipakaikan sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai ubun-ubunnya langsung mendidih di dalam neraka. Bagaimana dengan kakinya, pinggangnya, para ubun-ubun di kepala, bagian terjauh dari sendal sudah mendidih, apalagi bagian yang langsung terkena dengan sendal dari api neraka. Karena itu Nabi menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, Abu Talib berada di kerak neraka. Menunjukkan pertama, boleh mengatakan kata-kata lau. Lau itu seandainya. Untuk menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi. Seperti umpamanya kita nyetir, konsentrasi, tidak ngebut, mobil atau motornya masih prima. Ada anak lewat, nyebrang, tidak nengok kiri kanan, kita rem, cekit. 5 cm lagi kena tuh anak. Lalu kita cerita ke orang-orang, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh? Boleh. Seandainya umpamanya kita ada di pinggir kolam, ada anak nyebur, kerlep gitu ya. Kita langsung loncat, kemudian kita selamatkan anak itu.
sampai anak itu tertolong. Lalu kita berkata, seandainya saya tidak selamatkan dia maka dia mati. Boleh? Boleh. Karena kita mempergunakan kata seandainya untuk menerangkan kejadian yang sudah berlalu. Adapun hadis kata Nabi SAW, "Lau asabaka syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qul masyaallahu qadarullah masyaallahu kana." Lianna law taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi tidak begitu, nggak akan begini kejadiannya. Tapi katakanlah, qadarullah masyaallahu fa'al. Ini takdir Allah, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena mengatakan seandainya itu membuka amalan setan. Ini yang tidak boleh. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi hanya menceritakan kejadian secara objektif. Seandainya saya tidak rem, anak itu tertabrak, betul. Tanpa menghilangkan peran Allah dalam kejadian itu. Ditakdirkan kita konsentrasi, kita ditakdirkan tidak ngebut, ditakdirkan ada anak nyebrang, ditakdirkan kita bisa ngerem, ditakdirkan selamat. Ya itu takdir Allah. Tapi cerita takdirnya kita tidak ungkap. Langsung kita katakan seandainya tidak serem, pasti ketabrak. Nah begitu. Tidak ada takdir yang digugat. Tapi kalau umpamanya contoh nih, kita malas ngaji ke Pusdai, ngapain gitunya, kesel sejam setengah. Akhirnya udah saya jemput, kata teman kita. Oke lah, males-malesnya dijemput pakai motor. Jeger teh ketabrak angkot. Akhirnya kita bilang, seandainya kamu tidak jemput saya, nggak akan kejadian begini. Nah ini nggak boleh karena menggugat takdir. Itu yang pertama, ini sudah terjadi. Tapi digugat, menunjukkan ketidakriduan. Bedakan dengan yang tadi, kalau saya tidak rem, pasti orang itu tertabrak. Ini tidak ada takdir yang digugat. Hanya menceritakan kejadian. Tapi ini seandainya kamu gak jemput saya nih, gak akan terjadi tabrakan. Sotoy. Kata siapa? Mungkin kalau gak dijemput ngaji ke Pusdai, yang jemput orang lain ke kafe. Ya tabraknya sama setum. Atau sama kereta cepat yang anjlok. Lebih parah. Mungkin saja kan. Itu menggugat takdir yang sudah ada. Itu yang tidak boleh. Ya. Itu sama dengan perkataan Nabi SAW tadi. Laula ana, seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib berada di neraka yang paling bawah. Kedelapan, syafaat Nabi SAW khusus untuk orang mukmin ahli surga untuk masuk ke dalam surga. Ketika orang mukmin sudah nyebrang sirat, selamat dari api neraka, nyebrang ke sana tinggal masuk surga, mereka tidak bisa masuk surga. Pintu surga tidak akan dulu dibuka sebelum dapat syafaat dari Nabi SAW. Setelah dapat syafaat baru pintu surga dibuka, baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Ahli surga pun masuk ke surganya karena syafaat dari Nabi SAW. Itulah 8 jenis syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW. Apakah selain Nabi bisa memberi syafaat? Ya bisa. Para malaikat nanti memberi syafaat. Sesama mukmin nanti memberi syafaat, dan syafaat antar sama mukmin ini akan kita bahas di bulan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, waktunya sudah
Mau habis dengan tanya jawabnya juga nih. Tinggal tersisa 7 menit. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga Pak Mulyono, ada mic? Kasih mic Pak Mulyono, bawa ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan masalah 5 nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara 5 itu yang bisa memberi syafaat yaitu Rasulullah SAW. Alasan apa yang 4 itu tidak bisa memberi syafaat, saling melemparkan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hanya Nabi kita yang dapat memberi syafaat, Nabi yang lain tidak. Apa alasannya? Sudah diungkap tadi, Nabi-Nabi yang lain pernah melakukan kesalahan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam disuruh jangan mendekati pohon ini. Dilanggar apa tidak? Dilanggar. Beliau disuruh tinggal di surga, bebas apapun, hanya satu larangan. Jangan dekati. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu berdua, Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Maka kamu akan zalim. Satu-satunya larangan di surga saat itu. Walaupun hanya satu larangan dilanggar. Kita hidup di dunia, berapa larangan ya untuk kita? Puluhan, mungkin ratusan. Ada yang kita langgar? Banyak. Dengan melanggar banyak larangan ingin ke surga? Adam aja melanggar hanya satu larangan diusir dari surga. Karena itulah maka beliau tidak pede untuk meminta kepada Allah. Demikian juga Nabi Nuh. Dia pernah menyatakan ketika anaknya, Kan'an namanya, tenggelam. Dia menyatakan, ya Allah, dia anakku, dia keluargaku. Engkau sudah berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Apa kata Allah? Laisa min ahlik. Dia sudah bukan lagi keluargamu. Salah, akhirnya bertobat. Nabi Ibrahim ya pernah berbohong dalam 3 kali kesempatan. Karena itu tidak pede untuk minta kepada Allah. Nabi Musa juga begitu, pernah membunuh. Akhirnya yang bisa hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja keutamaan doa saat safar? Doa seorang musafir dikabul ya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang yang musafir sampai dia kembali. Maka ketika safar, apalagi untuk haji, untuk umrah, untuk thalabul ilm gitu ya, untuk mondok, untuk dakwah, safar, doa selama safar diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah saatnya sudah masuk ke fase tanda kiamat? Iya, tanda kiamat kita sudah terangkan. Secara umum ada 2. Tanda besar, tanda kecil. Tanda besar belum satu pun muncul. Tanda kecil ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Seperti belahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Ini enggak terjadi lagi, sudah terjadi. Termasuk diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tanda kiamat dan kematian beliau. Tanda kiamat sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Kedua, ada tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih sampai sekarang terjadi. Nah ini, kita dalam fase ini. Contohnya apa? Banyaknya pembunuhan,
banyaknya orang-orang yang menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Menghalalkan riba, menghalalkan minuman keras, menghalalkan musik dan nyanyian. Gak tanggung-tanggung yang menghalalkannya juga ustadznya. Kalau ada orang yang menyatakan musik, nyanyian halal, jangan dibantah. Cukup mengatakan shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan kelak di akhir zaman ada orang yang akan menghalalkan ini termasuk musik dan nyanyian. Nih terbukti gitu ya. Nggak perlu berbantah-bantahan seperti itu. Ya kita ada fase ini. Nah yang ketiga tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Contohnya apa? Umpamanya mengeringnya sungai Efrat dan akan mengeluarkan emas di sana. Orang berbondong-bondong di sana. Dari 100 orang hanya satu yang selamat, 99 mati. Dan semua orang yang ke sana berharap satu-satunya orang yang selamat itu dia gitu. Ini belum terjadi. Ya. Dan banyak lagi poin-poin yang sudah kita terangkan pada waktu menjelaskan al-asyratus sa'ah. Ya. Jadi 10 tanda-tanda hari kiamat. Apa saja ciri-ciri Syiah Rafidhah agar mudah dikenali dalam pergaulan mengingat kelahiran mereka adalah keahlian mereka menyamar. Iya, mereka tidak akan ngaku Syiah karena ada konsep taqiyah. Kalau ditanya kamu Syiah? Enggak, saya Muslim Ahlus Sunnah. Teulem-elem. Itu taqiyah dan taqiyah merupakan kewajiban akidah bagi mereka ya. Nah, tapi kalau mereka berada di sama mereka, baru mereka berbeda lagi. Bunglon lah gitu ya. Nah, ciri-cirinya mereka itu Qur'annya berbeda dengan kita. Mereka bilang Qur'an yang ada di kita sarang palsu. Yang asli 3 kali lipat dari sini. Masih gaib dibawa oleh Al-Imamul Muntadhar. Imam yang ditunggu-tunggu yang masih sembunyi sekarang. Besarnya 3 kali lipat dari Quran yang ada sekarang ini. Dan tak ada satupun huruf yang ada dalam Quran ini berada di mushaf mereka. Berarti bukan bahasa Arab tuh. Karena Quran kita sekarang bahasa Arab dari alif sampai iya ya. Jadi kalau dari alif sampai iya nggak ada satupun huruf yang ada di Quran itu berarti bukan bahasa Arab. Entah bahasa apa. Bahasa jin meren. Sementara Quran itu belum muncul, boleh kita pakai Quran yang ada dulu. Makanya kalau kita ke Iran, mushaf yang kita temukan sama dengan mushaf kita. Iya betul. Kan ada tokoh Islam di Indonesia, sudah koin sekarang. Dia ngomong, bohong Quran orang Syiah beda dengan saya sudah ke Iran, sudah mau Quran. Iya betul. Sementara belum muncul, pakai dulu ini. Tapi dalam keyakinan mereka, mereka bilang ini palsu. Ini sudah ditambah, dikurang, bahkan dirubah. Tahu nggak? Sampai ada orang yang setelah ngaji ke orang Syiah, nggak berani dalam sholatnya membaca setelah Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan Anas karena itu bukan bagian dari Quran menurut versi mereka. Ada yang seperti itu. Jadi beda Qurannya beda. Hadisnya beda. Kalau menurut kita hadis itu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau mereka hadis itu ucapan, perbuatan, ketetapan imam. Dan seterusnya ya. Mereka sekarang punya kiblat baru bikin. Makanya nggak perlu haji ke Mekah ke Madinah. Alhamdulillah bagi kita waktu umpamanya orang Syiah masih bebas, orang Iran masih bebas ke sana, sareksek lihat sholatnya. Sareksek itu apa ya? Kita ngelihatnya juga tidak nyaman. Mereka nggak mau sujud di karpet. Inginnya di keramik karena nggak sah sujud yang tidak langsung ke benda yang mengandung unsur tanah. Kalau keramik ya unsur tanah.
Mereka bawa-bawa kain yang ada tanah, terutama Karbala. Kalau nggak ada tisu nggak apa-apa daripada karpet. Makanya kita dulu banyak menemukan orang Syiah selalu sholatnya itu bukan di karpet tapi di keramik begini. Kalau tuh harus di karpet, mereka siapkan tisu. Sampai ada kasus beberapa kali saya lihat. Mau sujud diidikan tisu, sujudnya di atas tisu. Ada orang lewat, keinjak itu tisu, nempel di kakinya. Dikejar. Dikejar, diambil. Kembali langsung sujud. Kebayang kalau kita jahil ya, kejar lari. Bagaimana status orang yang bunuh diri? Yang sudah, kalau tidak salah disebut kekal dan mengulangi perbuatan bunuh dirinya di neraka. Apakah wajib disolatkan atau tidak? Bunuh diri dosa besar dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia akan diazab dengan jenis azab seperti yang dia lakukan pada waktu bunuh diri. Kalau umpama pakai pisau, dia akan menancapkan pisau itu. Kalau minum racun, begitu. Kalau dia naik ke tempat tinggi loncat, dia akan begitu. Tapi itu di alam kubur, bukan di neraka. Azab kubur bagi pelaku bunuh diri adalah dia diazab dengan cara ketika dia bunuh diri. Kalau bunuh diri pakai pisau tadi, begitu brus di alam kubur, bukan di neraka nanti. Apa dia murtad? Tidak murtad. Apa dia keluar dari Islam? Tidak keluar. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Solatkan enggak? Solatkan. Karena dia masih muslim. Tapi untuk ashabul afadil, tokoh agama yang dijadikan panutan, sebaiknya tidak menyolatkannya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada diberitakan ada seorang sahabat yang mati dalam keadaan bunuh diri. Apa kata beliau? Sallu alaihi. Solatkan oleh kalian. Nabi menyuruh sahabatnya mensolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Beliau menyuruh sahabat untuk menyolatkan, menunjukkan dia muslim. Dan doa dalam sholatnya diharapkan bisa mengurangi kadar dosanya, kadar azabnya. Tapi beliau tidak mau menyolatkan sebagai takzir, sanksi sekaligus pelajaran bagi yang masih hidup. Kalau nanti matinya bunuh diri, enggak disolatkan oleh Nabi SAW. Sehingga dari sini para ulama menyatakan orang yang mati bunuh diri wajib disolatkan. Tapi bagi tokoh agama sebaiknya tidak ikut menyolatkan sebagai pelajaran bagi yang masih hidup. Jangan sampai seperti orang bunuh diri ini. Bolehkah membagi harta waris dengan cara menjual satu persatu harta, tidak dikumpulkan sekaligus baru dibagikan? Misalkan mobil dijual kemudian dibagi. Nah, itu berisiko. Apa risikonya? Risikonya kalau barang tersebut akhirnya tidak laku lagi, terjual karena rusak. Kalau nggak dijual belum dibagi. Sebelum dibagi, dipakai. Siapa yang berhak memakai itu? Padahal masih milik bersama. Sebaiknya begini, hitung dulu bagian dari masing-masing ahli waris prosentasenya. Nah, sudah jelas prosentasenya, sudah. Nanti pada waktu harta warisannya diuangkan, baru bagi-bagi. Sesuai dengan persentase yang sudah dihitung tadi. Ya. Sekarang kan warisan berupa rumah, berupa tanah,
atau mungkin juga berupa mobil yang nggak bisa dijual saat itu, ya, maka udah persentasenya pas itu terjual, kan terjualnya juga harganya tergantung kapan ya. Hari ini dengan setahun kemudian, dengan 10 tahun kemudian kan berbeda. Tapi kalau dihitung sudah berdasarkan persentase, berapapun harganya, maka bagian dari masing-masing ahli waris akan tetap sama seperti perhitungan yang disepakati di awal. Gitu saja. Mohon doanya mertua anak udah sepuh, udah 2 hari ini tidak sadar. Tidak sadari, mohon dimudahkan jalan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga apabila kematian lebih baik baginya, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan apabila panjangnya usia lebih baik baginya, semoga Allah berikan kesembuhan dan disehatkan seperti sedia kala. Allah yang tahu, kita sama sekali tidak tahu ya. Terakhir ya. Bagaimana cara menyikapi bila ada yang berbicara atau statement seperti ini? Utamakan ukhuwah Islamiyah dan menyampingkan akidah perbedaan demi terbentuknya persatuan agar tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam. Bagaimana menjawabnya? Jawab begini. Kita amat sangat cinta terhadap persatuan dan kesatuan. Tapi kita lebih mencintai kebenaran. Lebih baik dimusuhi dan berpecah demi kebenaran daripada bersatu di atas kebatilan. Ingat, kalau akidah berbeda-beda kemudian menyatu, mustahil. Sesuatu yang mustahil. Akidah itu lem perekat persatuan. Yang menyatukan hati kita Allah, bukan kita. Dan Allah hanya menyatukan orang-orang yang seakidah. Ini ayat, ini hadir. Ayatnya lihat umpama surah Al-Fat. Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta di dunia ini sebagai dana persatuan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Itu ayat. Ya. Lihat realita. Apa sih tali pengikat persaudaraan yang paling kuat selain agama? Persaudaraan. Kekeluargaan, kekerabatan. Antara ayah dengan anak, antara adik dengan kakak, antara paman dengan keponakan itu kan lebih kuat daripada sahabatnya. Itu aja kalau akidahnya berbeda gak bisa bersatu. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan rasa kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang ini bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau keluarganya. Nggak bisa. Maka di perang Badar anak dengan ayah saling bunuh. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Adik dengan kakak, mertua dengan apa lawan mertua? Keponakan, menantu. Nabi
berperang dengan menantu ya, sampai menantunya kan di perang Badar ketahuan ya. Ditebus oleh istrinya, oleh putri Nabi SAW. Begitu. Akidah nomor 1 ya. Nah, oleh karena itulah maka Allah yang menyatukan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa ta'allafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh kita ini seperti tentara yang terorganisir. Ruh mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah akan menyatu dengan sendiri. Ruh mana saja yang saling tidak mengenal karena perbedaan akidah akan ikhtilaf selamanya. Jangan mimpi bisa membentuk persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan akidah. Mustahil itu dilakukan. Bagaimana konsep bersatu? Pelajari akidah yang benar, pegang teguh, maka kita akan bersatu padu dengan orang yang akidahnya benar. Begitu pasti, ya. Oleh karena itu, keliru. Kedua, coba lihat. Mana yang lebih penting, akidah atau persatuan? Akidah lebih penting daripada persatuan. Kalau dua-duanya bisa dikompromikan, alhamdulillah. Kalau enggak dan pasti enggak bisa, ya penting, lebih penting berpegang teguh kepada akidah yang benar. Makanya zaman harokah baheula seperti ikhwan muslimin, ya, karena menginikan persatuan dan kesatuan, di dalamnya itu macam-macam tuh. Sufinya ada, tarekatnya ada, syiahnya ada, khawarijnya ada, macam-macamnya ada. Makanya sebagian tokoh-tokoh dari ikhwan muslimin sendiri itu akhirnya memisahkan diri dari organisasi besar ini yang saat itu ada, sekarang juga mungkin masih ada ya. Kita tahu umpamanya Said Hawa dengan bukunya Jundullah, begitu ekstrimnya berkeyakinan khawarij seperti sampai keluar dari sana. Kita juga melihat beberapa tokoh yang lain ya keluar dari sana. Termasuk Muhammad Surur Zainal Abidin ketika belajar salaf, akidahnya sudah berbeda lagi dengan yang lain, keluar dari ikhwan muslimin. Seperti itulah ya. Pasti akan berujung kepada perpecahan, dan ketika perpecahan terjadi berubah menjadi permusuhan. Inilah yang Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Seluruh persahabatan, persatuan, persaudaraan kelak akan berubah menjadi musuh. Ketika masih di dunia, apalagi sampai ke akhir, kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa dengan akidah yang lurus, maka itu tidak akan berubah menjadi musuh sampai hari kiamat, bahkan akan saling menolong, membantu, dan sama-sama berkumpul di surga. Ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.